Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners di luar sana? Pada kesempatan kali ini dalam program tamu kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau mungkin di Sumatera Barat, siapa yang kenal beliau kayaknya ya? Ini ya, seorang kakandaku juga ini, abangku juga ini, yang di Sumatera Barat. Nama beliau juga sering warawiri lah di Sumatera Barat ini. Silakan Bang untuk perkenalkan diri dulu Bang kepada Tribuners Bang. Baik, terima kasih Tribuners. Yeah. Alhamdulillah bisa hadir di Tribun hari ini ya bersama Pak Sadli. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Mefrizal. Siap. Insyaallah hari-hari aktivitas sebagai advokat, pengacara, dan insyaallah 2024 kita akan ikut di sebagai peserta Dewan Perwakilan Daerah mewakili Provinsi Sumatera Barat. Oke. Begitulah Tribuners, singkat dari Bang Mefrizal ya. Panggil Abang Bang Mef atau Bang Rizal nih Bang? Bang Mef ya kan? Mef lah, ya. Iya, oke. Bang gini Bang. Abang sebelumnya ini Bang, boleh saya tahu nggak Bang? Kami tahu itu Tribuners tahu basic Abang dulu dari mana dulu nih? SMA mungkin atau kuliah dulu mungkin. Tuh tinggal di mana Bang biasanya Bang? Abang setiap pasti di Padang atau asli orang mana gitu loh? Orang Minang atau enggak gitu loh? Bang Sadli, saya asli orang Solo. Yep. Saya SD sampai SMA itu diselesaikan di Solo. SMA di SMA 1 Gunung Talang, SMA di Kabupaten Solo, SMP Cupa, dan SD-nya di Solo juga, di Cupa. Nah, kemudian setelah selesai di Solo, kuliah di Padang di Universitas Andalas. Awalnya dulu saya kuliah di Fakultas Ekonomi tahun angkatan 2001, kemudian hijrah ke Fakultas Hukum Universitas Andalas, menyelesaikan S1 dan menyelesaikan S2 juga di Universitas Andalas. Nah, kemudian sewaktu kuliah saya hobi berorganisasi. Bahkan dari SMA saya sudah ketua OSIS. Di kampus saya aktif di ekstra kampus di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya pernah jadi ketua umum HMI Komisariat Hukum. Kemudian beraktivitas di cabang Padang. Kemudian sampai ke pengurus Batko. Nah, ini untuk eksternalnya. Eksternalnya saja ya Bang. Kemudian juga beraktivitas di KNPI Padang. Saya pernah jadi wakil ketua tahun 2009. Kota Padang Sumber Bang? Kota Padang. Kota Padang. Aktivitas di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Kota Padang. Dan juga banyak organisasi yang kita ikuti. Kita berkiprah di sana. Aktif di Pemuda Pancasila juga. Saya pernah jadi wakil ketua ya, di PP. Ketua di Pemuda Pancasila PP. PP Sumbar. Sekarang Pak Ferry ya, Ferry Mulyadi. Pak Ferry Mulyadi. Kalau saya ketuanya waktu itu Bang Erik Haryona ya. Kemudian sampai sekarang saya masih aktif berorganisasi, aktif di KONI Provinsi Sumatera Barat, olahraga, Komite Nasional Olahraga, dan sekarang alhamdulillah teman-teman mengamanahi sebagai Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia Padang. Nah, membawahi 17 kabupaten, dia wilayah kerjanya Sumatera Barat kecuali Bukit Tinggi dan Kota Payakumbuh dan Payakumbuh. Berarti Bukit Tinggi beda lagi Bang untuk Pradi sendiri ya? Bukit Tinggi beda lagi untuk Pradinya karena dia sudah punya perwakilan juga di sana. Cabang sendiri. Cabang sendiri berarti ya Bang? Siap. Nah, ini ya Tribuners, Bang Mef ini ternyata seorang aktivis kampus juga waktu itu kayaknya ini ya. Dan sekarang beliau juga ada niat dalam hati dengan tekad baik untuk maju sebagai calon ya Bang, calon Dewan Perwakilan Daerah ya.
untuk Insyaallah. Sumbar ya. Insyaallah. Siap. Baik, Tribuners, terkait tema kita itulah singkat dari kita mengetahui seorang Bang Amif itu seperti apa, background beliau seperti apa. Lanjut kita bahas terkait elektabilitas politisi ahli generasi Bang. Ini saya sangat mengapa saya ambil tema seperti ini Bang, karena posisi sekarang untuk pemilih untuk di tahun 2020 nanti itu rata-rata umur usia produktif semua Bang. Itu ibaratnya generasi Y sama generasi Z. Nah, pandangan Abang nih terkait elektabilitas seorang politisi dilihat dari mana Bang? Dari sisi mana Bang dilihat Bang? Oke, terima kasih. Ini bagi saya tema yang sangat menarik. Kemudian juga karena saya muda ya, saya di 40 sekarang. 40 Bang? 40 kalau kita berkaca ke Nabi kita Muhammad SAW, dia sudah punya dua titel. Pertama sebagai Nabi di usia 25, kemudian diangkat menjadi Rasul itu di usia 40. Jadi usia 40 ini adalah usia-usia yang sangat matang bagi seorang politisi. Nah, berkaitan dengan tema kita, diskusi kita hari ini, elektabilitas politisi yang muda. Kemudian ini kan perlu dijelaskan mudanya itu dari segi mananya. Iya betul Bang. Kalau usia tadi sudah kita sampaikan, yang muda itu ya 40-an, 30-an dan seterusnya. Nah, kenapa saya ingin maju sebagai anggota DPD RI? Pertama, DPD RI itu fungsinya tidak serumit, fungsi, kewenangan dan tugas itu tidak serumit anggota DPR RI. Oke. Dan memang di DPD itu perlu keahlian untuk merancang peraturan perundang-undangan. Betul Bang. Kemudian membahas peraturan perundang-undangan bersama DPR. Betul. Tentang apa? Tentang daerah, tentang otonomi daerah, tentang pemekaran daerah dan lain sebagainya. Nah, karena saya basic pendidikannya hukum tata negara, kemudian aktivitas sebagai advokat. Nah, kalau kita pakai hadis Nabi, berikan sesuatu itu ke ahlinya, insya Allah lahir batin kita punya kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, bahwa DPD itu mempunyai fungsi dan kewenangan seperti yang saya sebutkan tadi. Itu satu. Yang kedua, alih generasi itu memang sangat penting. Nah, jauh-jauh hari Bung Hatta, Muhammad Hatta itu di dalam itu ada ditandatangani plakatnya di Bangka Belitung. Itu disebutkan bahwa kedudukan pemimpin itu bukan untuk mempertahankan kedudukannya untuk selama-lamanya, tapi bagaimana pemimpin itu menyiapkan generasi berikutnya untuk alih generasi, sehingga ada kesinambungan organisasi, perbaikan organisasi, dan organisasi itu tidak tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Itu jauh, seberapa tahun Indonesia merdeka itu sudah dipikirkan oleh Muhammad Hatta. Nah, kalau kita berkaca sekarang, kita melihat para politisi itu tidak mau alih generasi. Betul. Ini menarik nih. Tidak mau alih generasi. Dari dia ke dia lagi, sudah dia lagi. Betul Bang. Seolah-olah dia yang punya kemampuan, karena memang dari segi para aktivis itu rivalnya bukanlah para aktivis. Betul. Tapi para pemilik modal, kemudian para senior yang tidak mau mengalih generasi. Nah, bagaimana cara senior itu mau alih generasi? Nah, kalau kita ekstrim berpikir, pertama malaikat maut yang bisa menjemputnya, atau KPK menangkapnya. Selain dari itu, dia tidak akan peduli dengan generasi muda atau mau alih generasi. Nah, sebegitunya politisi yang sudah berumur hari ini, bahkan dari fisik pun dia sudah tidak cakap lagi untuk mewakili masyarakat Sumatera Barat, tetapi dia tidak mau, tidak ada kerelaan dalam dirinya untuk melakukan alih generasi. Nah, ini apakah ini sebuah penyakit atau hobi, atau memang dia tidak
atau Sumatera Barat ini memang tidak punya tokoh lagi. Betul. Atau dia berasumsi bahwa Sumatera Barat sudah tidak punya tokoh lagi yang layak, atau ada anak-anak muda, generasi-generasi yang punya kemampuan lebih darinya untuk menggantikan posisinya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Alih generasi itu penting. Bahkan sudah tertangkap tangan pun sekarang orang tidak malu untuk mewakili Provinsi Sumatera. Sudah ditangkap oleh KPK, sudah dihukum, tangkap tangan. Kalau dari proses penyidikan dan seterusnya itu tidak apa-apa ya. Iya, betul. Mungkin ada rekayasa, kriminalisasi. Tapi kalau ditangkap oleh KPK, 99% kesahihannya itu secara hukum itu dibenarkan. OTT berarti ya? OTT. Nah, ini karena para pemilik modal, karena tokoh-tokoh dia mewakili organisasi tertentu dan senior-senior yang berjiwa pragmatis itu tak mau alih generasi. Nah, ini kan yang pragmatis ini. Yang tak mau alih generasi itu adalah senior-senior yang dibalik tokoh-tokoh tua itu yang tidak mau mengkampanyekan alih generasi. Betul. Nah, kalau saya berpikir kan karena satu dan lain hal, tak mungkin tempua bersarang rendah. Betul. Kalau tidak ada berada begitu. Nah, ini yang kita sesalkan, tokoh-tokoh yang sekaliber dia mantan pimpinan tertinggi organisasi di Sumatera Barat, dia sudah ke sana ke sini warabiri, tapi dia masih menjual tokoh-tokoh yang kalau menurut hemat saya sudah tidak layak mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Iya, ini Bang. Kebanyakan ya Bang, itu tuh apa mereka sudah popularitas kah? Atau mereka sudah daripada nggak ada kerjaan gitu loh Bang. Mungkin mikirnya seperti itu ya Bang, buat nggak ada jabatan lagi loh, mau ngapain habis ini, mungkin gitu pikir ya, mending calon lagi lah, mending ini lagi lah, mesti gitu ya Bang. Pandangan Abang itu gimana nih Bang? Apakah kalau orang bilang gila jabatan atau gimana Bang? Ya, kalau menurut saya, pertama dia tidak memikirkan generasi berikutnya. Satu, yang kedua, kebutuhan tertinggi manusia itu kan aktualisasi diri. Nah, kalau orang sudah beruang, dia sudah menjadi pemilik modal, dia tidak akan mau di posisi menjadi rakyat biasa, karena dia butuh penghormatan. Kalau uang dia sudah cukup, dia sudah punya. Tapi aktualisasi itu adalah kebutuhan tertingginya. Nah, dengan memikirkan kebutuhannya itu, dia lupa memikirkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan Sumatera Barat. Nah, ini dia mau mengorbankan kepentingan Sumatera Barat untuk aktualisasi dirinya. Aduh, ini sangat menarik sekali ya. Hakim Agung aja 70 sudah tidak bisa lagi berpikir waras. Iyalah Bang. TNI 58 sudah pensiun. Kemudian tenaga fungsional 60 sudah pensiun. Ini sudah tidak layak, baik secara fisik, secara pemikiran dan lain sebagainya. Kemudian karena pemilik modal, karena punya segala sesuatu instrumen untuk mendukung, menyokong dan lain sebagainya, kemudian dia tidak mau merelakan posisi-posisi yang mestinya diberikan kepada orang-orang yang lebih produktif, yang punya kemampuan baik, yang punya kompetensi. Nah, ini yang terabaikan. Itu satu. Yang kedua, saya contohnya DPD ini. DPD ini kan lembaga negara. Lembaga negara yang tidak populer. Di Sumatera Barat ketika kita melakukan mencari dukungan untuk persyaratan awal, hampir 50%, 60% orang itu tidak mengenal apa itu DPD. Malah apa sih DPD? Buat apa sih gunanya DPD? Itu, Bang? Nggak ada orang tahu DPD. Kenapa demikian? Pertama, orang tidak merasakan manfaat, fungsi, kewenangan dari DPD itu sendiri. Nah, saya contohkan kepada Fadli. DPD itu fungsi, kewenangan, dan tugas yang saya sampaikan tadi. Dia merancang peraturan perundang-undangan tentang daerah, otonomi daerah, pemerintah daerah, pemekaran daerah dan lain sebagainya. Kemudian membahas peraturan perundang-undangan bersama DPR tentang daerah, pemerintah daerah dan pemekaran daerah. Kalau kita melihat kompetensi kompetensi kan bahasanya kompetensi. Seorang teknik mesin, kemudian dia bekerja di apotik sebagai apoteker, apakah dia akan mampu meresep obat? Kalau bekerja dia bisa. Mungkin dia sebagai tenaga marketing, sebagai tenaga pengepakan dan lain sebagainya.
atau di gudang, tapi untuk meresep obat dia tidak akan punya kompetensi untuk itu, dia tidak akan punya keahlian untuk itu. Demikian juga DPD, Pak Sali. Nah, karena yang menempati posisi DPD itu yang kompetensinya jauh baik secara keilmuan maupun secara keilmuan untuk merancang peraturan perundang-undangan tentang daerah, otonomi daerah dan pemekaran daerah dan lain sebagainya, sehingga DPD itu menjadi tidak berfungsi. Fungsinya ya untuk jabatan. Untuk aktualisasi dari orang yang mengembannya. Nah, makanya ketika dulu saya pernah sampaikan bahwa suatu hari saya pernah ditanya ketika setelah mendaftar di KPU itu, kenapa sih Bung Mefrizal ingin mengabdi di DPD? Saya sampaikan bahwa DPD itu perlu dikembalikan ke kitah awal pendiriannya. Kenapa lembaga itu didirikan di 2004 itu? Nah, karena apakah DPD itu perwakilan daerah atau perwakilan kelompok tertentu? Kemudian di kop-kop ini partai ini yang megang, ini kelompok ini yang megang, ini perwakilan ini kan tidak menjadi lebur, kemudian yang dirugikan adalah kepentingan daerah. Karena apa? Karena kompetensi tadi, Pak. Nah, mungkin orang bukan tamat hukum kemudian dia bisa merancang peraturan perundang-undangan. Jarang, Bang. Nah, jarang. Tidak ada kajian selain dari peraturan perundang-undangan di sana dan seterusnya. Kemudian karena dia pemilik modal, karena dia punya instrumen segala sesuatu untuk meyakinkan masyarakat, kemudian dialah yang mewakili Sumatera Barat. Nah, kemudian karya yang mereka bawa ke Sumatera Barat justru petaka yang diantarkan ke Sumatera Barat. Bukan suatu yang ibaratnya mudarat diantarkan ya, Bang? Ya, mudarat diantarkan. Kan secara nasional Sumatera Barat juga dimalukan dengan adanya penangkapan oleh KPK terhadap dulu yang mewakili kita di Provinsi Sumatera Barat. Nah, saya dengar tahu kita tidak, kalau nama kita sebut tentu fitnah ya. Fitnah, tapi masyarakat kan mengetahui bahwa jika sesuatu yang diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tidak punya kompetensi tentang itu, maka tunggulah kehancuran. Nah, kita sudah melihat, Tuhan sudah buktikan dan lihatkan ke masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. Siap. Itulah ya, Bang, terkait gambaran ya, Bang, perlunya seorang elektabilitas bagi seorang politisi di Sumatera Barat untuk dalam posisi alih generasi ya, Bang. Jadi ngapain sih yang udah up banget, ngapain buat naik lagi gitu ya? Kasih lagi lah buat para adik-adiknya, para generasi selanjutnya yang memiliki pemikiran-pemikiran atau ide yang cemerlang ya, agar bisa nanti memajukan Sumatera Barat di kancah nasional maupun internasional nanti ya, Bang. Gitu ya, Bang, tujuannya ya, Bang? Iya. Siap, Bang. Ini, Bang, ini ya, Bang, saya minta statement dari Abang nih terkait pembahasan kita hari ini, Bang. Statement dari Abang nih, politisi Sumatera Barat ini apa sih yang perlu harus dikembangkan, apa harus dikiatkan? Apakah untuk memperkaya diri kah, atau untuk mencari popularitas kah, atau mencari suatu jabatan yang untuk menjadi suatu sorotan bagi masyarakat, Bang? Statement, Bang. Oke, baik. Politisi itu apalagi dia akan mewakili masyarakat ya di legislatif maupun di eksekutif. Untuk legislatif tentu dia harus tahu fungsi, tugas dan kewenangannya. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan kalau dia di DPR RI ya, di DPR ya. Kemudian di DPD juga seperti itu. Nah, sepanjang dia tidak mengetahui fungsi, tugas dan kewenangan, kemudian tidak ada kompetensi dari dirinya, baik itu dari segi pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya, maka orang yang mewakili masyarakat atau politisi yang mewakili masyarakat itu akan bersifat pragmatis semuanya. Dia hanya akan memikirkan kepentingannya sendiri, memikirkan untuknya tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar. Nah, tentu kita menghimbau para politisi muda, para politisi yang punya kompetensi, mereka mewakili itu adalah untuk mewakili kepentingan masyarakat yang memilihnya atau konstituennya. Demikian juga untuk DPD RI, dia mewakili Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional, untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik secara nasional, tentu harus mempunyai kompetensi.
kompetensi. Kalau kompetensinya tidak ada, hanya mempunyai modal uang, kemudian modal tambang, modal kayu. Nah, tentu kita kembali ke pembicaraan awal, tunggulah kehancuran. Nah, apakah kita akan menerima akibat dari kehancuran yang diperbuat oleh para politisi yang tidak mempunyai kompetensi, atau kita akan maju bersama generasi dengan generasi muda. Nah, tentu ini harapan kita, elektabilitas dari para politisi muda ini juga didukung oleh pemilih muda, pemilih yang punya visi misi untuk perbaikan Sumatera Barat. Kemudian dia harus melihat kompetensinya, asal usulnya, pengalamannya dan lain sebagainya. Berarti rekam jejak ya Bang? Rekam jejaknya juga harus jelas. Betul. Jangan memilih itu karena sesuatu. Undang-undang sudah melarang orang yang menjanjikan atau memberikan sesuatu itu diancam oleh pidana 3 tahun penjara dan denda 36 juta. Waduh. Menjanjikan sesuatu atau memberikan uang. Nah, ini kan perlu kita kampanyekan kepada setiap orang, kepada pemilih, bahwa politisi itu harus bertarung secara fair, secara baik, tanpa melemahkan atau menggunakan cara-cara yang tidak benar sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Betul. Itulah ya Bang, singkatnya ya terkait elektabilitas politisi ahli generasi ya Bang, menurut pandangan Bang Mefrizal ini. Betul beliau ini insya Allah nanti bagi Tribuners yang udah tahu ini seorang Bang Mefrizal ini ya, kalian boleh, teman-teman boleh pantengin juga nanti. Ada Instagram Bang? Ada. Instagram ada. Instagram apa namanya Bang? Mefrizal. Bang Mefrizal, dan Facebook juga ada ya Bang? Aktif Facebook malah ya Bang. Mefrizal juga ya. Nanti kalau teman-teman Tribuners pengen tahu siapa Bang Mefrizal ini, teman-teman boleh pantengin sosial media beliau, dan juga nanti beliau juga ada stay juga di mana Bang? Stay Bang? Kita tinggal di Padang, kita punya kantor hukum, kemudian di kantor hukum kita itu ada khusus untuk menangani orang-orang yang lemah secara ekonomi dan buta secara hukum. Kita berikan bantuan hukum cuma-cuma. Jadi siapa saja masyarakat yang bermasalah secara hukum, kita bisa memberikan pertolongan pertama, atau setidaknya memberikan informasi cara penanganan dan cara mengatasinya. Kita akan sampaikan secara hukum persoalan apa yang dihadapinya. Iya, siap. Ini teman-teman atau Tribuners di luar sana, ini beliau ini bukan hanya fokus kepada politik, tidak. Beliau ini juga ada kegiatan lain, seperti beliau juga wakil ketua, sekretaris juga ya tadi ya Bang. Nah, beliau ini juga guru, bisa jadikan guru bagi kita nih, buat sekalian sharing terkait buat apa sih persiapan Sumatera Barat ke depannya, dengan generasi muda Sumatera Barat ini. Kenapa ini? Dan kenapa juga saya ambil terkait elektabilitas politisi ahli generasi ini Bang. Itulah alasan kita pada hari ini Bang, terkait pembahasan ini singkat ini ya Bang. Terima kasih Bang Mem sudah hadir memberikan penjelasan, karena waktu juga singkat banget ya Bang. Salah janggal, kita mohon maaf Bang kalau ada salah kata dan juga pertanyaan kurang berkenan kepada Abang. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.